Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Purnomo dengan NIM 2017 101 303 11207. Untuk materi kali ini saya akan membawakan materi tentang pengimplementasian algoritma genetika. Untuk secara awalnya kita bahas pengertiannya dulu. Pada pengertian dasarnya, algoritma genetika ini merupakan satu metode optimasi untuk mencari solusi yang optimal dari suatu permasalahan. Algoritma genetika banyak digunakan untuk mencari solusi masalah optimasi penjadwalan. Nah, penjadwalan pada umumnya bersifat kompleks yang tidak mengizinkan sisi otak manusia untuk mencarikan solusi yang optimal dengan mudah. Dengan algoritma genetika, hal yang perlu dihindarkan dalam pembuatan jadwal bisa dihilangkan. Nah, dalam bentuk solusi yang menguntungkan pihak-pihak terkait dengan lebih mudah untuk didapatkan. Nah, pada algoritma genetika ini mempunyai metodologi optimasi sederhana yang pertama itu menentukan populasi solusi sejumlah tertentu. Yang pertama. Yang keduanya menghitung nilai fitness function semua solusi yang ada dalam populasi. Yang ketiga memilih beberapa solusi dengan nilai fitness function yang paling tinggi. Yang keempat melakukan optimasi dengan cara mutasi dan crossover sebanyak yang diperlukan. Nah, untuk tahap 4 ini maksudnya itu ya, untuk kalian tergantung dari masalah-masalah bisa dilakukan berkali-kali sekali, tergantung nilai yang dicari itu cukup mendekati atau tidak atau didapatkan. Nah, pada yang kelima ini menentukan solusi terbaik sehingga solusi terhadap permasalahan dapat dioptimasi. Dalam penerapannya, algoritma genetika untuk memecahkan masalah perlu dilakukan analisa terhadap permasalahan yang dicarikan solusinya. Nah, dalam menganalisa permasalahan ada dua istilah yang muncul. Hard constraint yang merupakan batasan dalam permasalahan yang dicarikan pada solusi yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Yang kedua, soft constraint yang merupakan batasan dalam permasalahan yang akan dicari solusi. Tetapi pencarian solusi batas ini masih bisa dilanggar. Pada tahapan prosesnya, di sini proses pertama itu menggunakan inisialisasi. Nah, dari proses inisialisasi ini solusi awal yang nilai acak yang di-set secara domain dari min 10 sampai 10. Yang kedua, selection. Fase ini yang di iterasi pertama bersama-sama dengan fase-fase selanjutnya. Berbeda dengan fase initialization, selection bisa berdasarkan nilai fitness function yang terbaik. Pada kasus ini semakin kecil dari nilai fitness function, maka tersebut nilainya semakin baik. Nah, di sini mutasi, solusi yang dilahirkan untuk kemungkinan kecil yang menyimpang sedikit dari induknya atau hasil crossover. Nah, di sini kemungkinan penyimpangannya terjadi adalah 20%. Maksudnya ketika itu terjadi pada solusi yang baru lahir tersebut, untuk kasus ini vektor solusi tersebut yang satu anggota nilainya akan menyimpang sedikit. 5. Pengaturan kembali populasi baru. Setelah fase dari yang kedua, ketiga, 4 terlewati, selanjutnya adalah fase populasi baru untuk menjalankan kembali fase 2, 3, dan 4 sampai nilai fitness functionnya untuk solusi terbaik memenuhi syarat yang diinginkan. Yang ke-9, crossover. Fase ini diawali dengan fase penentuan solusi yang merupakan fase crossover. Nah, langsung saja pada penjalanannya di sini ada skrip tentang algoritma genetika yang dapat kita lihat. Dari pertama di sini ada nilai iterasi, dan nilai poolnya adalah 1000, nilai iterasinya adalah 1000, nilai poolnya adalah 100, unboundnya adalah 10, reboundnya adalah min 10. Yang pada awal tadi yang sebagai ini adalah nilai inisialisasi. Nah, untuk tahap inisialisasi ini kita di tahap sini. Di unit population. Nah, di sini. Nah, unit population di sini yang dimaksud tadi yang menganalisa solusi awal. Nah, untuk fase selection yaitu untuk cek nilai fitness di sini. Cek. Nah, di sini adalah nilai selection. Dia mengecek nilai fitness tadi pada bagian keduanya. Yang ketiga tuh nilai crossover. Dapat dilihat di sini. Crossover. Nah,
Pada crossover ini dia mencari formatting dari nilai yang pertama dan nilai yang kedua. Di sini nilainya adalah pole surface angle 2 dengan roulette V0 surface yang ditambah dengan 1 untuk mencari definisi domainnya. Untuk di sini lanjut saja kita ke tahap mutasi. Untuk tahap mutasi di sini, ini tahap mutasinya. Nah, pada tahap mutasi ini itu solusi yang baru dilahirkan yang mempunyai kemungkinan kecil yang akan menyebabkan. Di sini kemungkinan yang dimaksud itu adalah ketika mutasi itu terjadi pada solusi yang baru lahir. Nah, pada kasus ini pada vektor solusi yang satu anggotanya yang nilainya itu yang menyimpang demi sedikit. Yang ketiga itu pengembalian solusi populasi baru atau assemble. Nah, di sini. Nah, pada assemble ini setelah fase 2, 3 dan 4 terlewati, selanjutnya adalah pengaturan populasi baru yang menjalankan fase 2, 3, 4 yang sampai nilai function itu untuk solusi terbaik sudah memenuhi syarat yang akan diinginkan jumlah iterasi yang sudah tercapai. Oke, kita run. Oke, jadi pada dasarnya di sini program ini didesain atas dasar untuk mencari nilai-nilai yang dicari seperti nilai intensitas cahaya, karena pada kasus saya ini mencari nilai ketinggian air, intensitas cahaya dan curah hujan. Jadi pada di sini saya diprogramkan untuk mencari nilai tersebut. Nah, pada sini ada terjadi kesalahan error. Untuk hasilnya nanti saya akan berikan screenshotnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.